Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, para sepuh yang saya muliakan, takmir Masjid Nurullah, sedaya jamaah Masjid Nurullah, dan juga kaum muslimin muslimat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, puji syukur dan terima dalam Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan kecukupan, mudah-mudahan dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita gunakan oleh ibadah dan taat ini senantiasa diberkahi Allah, doa-doa kita dikabulkan Allah, hajat-hajat kita dimudahkan oleh Allah, diberikan rezeki yang halal barakah, diberikan sehat walafiat keluarga dan juga bahagia dunia sampai akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haramun 'ala qaryatin wa haramun 'ala qaryatin ahlaknaha la yarji'un hatta idza futihat ya'juj wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qataraba al-wa'du al-haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladzina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun law kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullun fiha khalidun lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa haramun lan haram, ya. Haram itu sama dengan terhalang. Terhalang itu sama dengan tidak akan sampai, tidak akan sampai ala qaryatin ing atase sebuah desa, ya. Tidak akan mungkin ala qaryatin ing atase penduduk suatu negeri, suatu desa, suatu kampung. Ahlaknaha kan musingsun Allah membinasakan ing qaryah, ya. Annahum satemene ahlul qaryah iku la yarji'un, ya. Tidak akan mungkin mereka kembali. Artinya ngeten, semua manusia penduduk kampung
yang notabene mereka itu adalah orang-orang yang ingkar kepada Allah, ya, maka tidak akan mungkin ketika sudah kami Allah binasakan kecuali mereka pasti akan kembali kepada Allah. Mbok kaya apa perilaku mereka, pasti mereka akan kembali kepada Allah. Percaya ya karepmu, gak percaya ya karep. Sing jare urip nang donya aji mumpung sak karep-karepmu dhewe. Nek cara dawuh Kanjeng Nabi, fa'al ma syi'ta fa innaka mayyitun. Nggih, wis sak karepmu perilakumu, sak karepmu ucapanmu, sak karepmu perilakumu, toh pada akhirnya kalian akan binasa dan kalian akan dikembalikan kepada Allah, mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di hadapan Allah. La yarji'un, la itu la zaidah, ya, lam tambahan. Annahum yarji'un, pasti mereka akan kembali kepada Allah. Bahkan sekalipun mereka berada di satu tempat yang sangat tertutup. Tegene ayat yang lain itu, walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ya, kiamat kecil berupa kematian itu walaupun kalau jenengan singidan sembunyi di balik tembok yang kokoh sekalipun, kalau sudah saat ajalnya tiba pasti mati juga. Nah, ini termasuk ini juga. Hatta idza futihat. Nah, sampai pada akhirnya mendekati hari kiamat, nalikane den buka, ketika dibuka Ya'juj, bentengi kabilah Ya'juj wa Ma'juj dan juga kabilah Ma'juj, jadi punya benteng yang waktu itu dibangun begitu kuat oleh Zulkarnain, yang pernah sudah kita kaji di surah Al-Kahfi, gitu. Nah itu nanti di akhir zaman mendekati kiamat, benteng yang begitu kuat terbuat dari besi itu nanti akan pudar, akan terbuka, ya, akan hancur. Nah, artinya ketika mereka sampai pada akhirnya tetap tidak percaya kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, mereka ingkar kepada Allah, toh pada akhirnya sekalipun mereka dengan berbagai macam cara menghindarinya, pasti akan kembali kepada Allah sampai bahkan mendekati hari kiamat. Wahum, nah ketika sudah datang kiamat Bapak Ibu, mereka lalu kaget. Wahum hale utawi ahlul qaryah yang berbuat maksiat, kemungkaran, kekafiran itu, mingkulli hadabin, dari tempat yang tinggi, yang silun, mereka napa turun, pelayu saking napa niku jenenge gubuhe, mereka ketakutan luar biasa. Niku nek cara dawuhe Sunan Kudus kan ngoten niku, mak jentit lolo lobah. Gitu kaget, mak jentit lolo lobah, wong mati ora. Nek obah medeni bocah nek urip ngentekno dhuwit iku putune kula jenengan. Tapi sing apik napa? Nek wong mati ora obah, nek obah medeni bocah, nek urip tetep ibadah. Niku jarine para ulama niku ngoten. Lah mak jentit lolo lobah niki maksudnya apa? Jangan sampai kula jenengan nanti ketika datang ajal baru kaget. Nah, ini maksudnya ayat ini seperti itu. Wahum min kulli hadabi yang silun, mereka kaget lalu turun dari perbukitan tempat yang tinggi yang tadinya dibentengi, ya, untuk selamat dari kehancuran kekafiran Ya'juj Ma'juj itu, ya, tidak bisa terselamatkan. Mereka turun sampai ke bawah menyelamatkan diri. Waqtarabal wa'dul haqqu fa idza hiya syahishatun absarul ladzina kafaru. Ngaten Pak. Nah, terus waqtaraba lan wis parek, nggih. Waqtaraba semakin dekat napa al wa'du napa? Janji. Janji ini Gusti Allah al haqqu kang bener. Nggih menika datangnya hari kiamat. Semakin dekat. Nah, ngeten iki nek kula jenengan nate mirengaken lagune para kiai malah zaman wis akhir ngeten iki.
zaman wis akhir, bumine goyang, gitu. Banyak gempa di mana-mana, bencana terjadi setiap hari, ya. Itu bumine goyang. Sebabnya apa? Wong sing akale jungkir, gitu. Akeh sing akale jungkir, gak gelem zikir, ya. Akhirnya apa? Ngene iki. Negarane goncang. Ya Rasulullah biasa nih, gitu. Mulane kula jenengan sing hati-hati. Niki diperingatkan kali Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk sayangnya Allah kepada kula panjenengan semua. Ya, agar berperilaku yang baik mumpung durung ketekan pati. Mumpung durung tekan hari kiamat yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Waqtarabal wa'dul haq. Fa idza hiya mongko nuli ujuk-ujuk, apa ujuk-ujuk gitu ya. Nah, tiba-tiba gitu. Nah, mongko nuli tiba-tiba dengan datangnya janji yang benar, yaitu dengan datangnya hari kiamat itu syakhisatun, nggih, terbelalak. Napa terbelalak niku? Nah, cara jenengan mungkin ya matane soalnya kayak bisa ya matane. Matane apa ya, mentolok lah ya, kaget. Jadi matanya terbelalak. Ya absarul ladzina kafaru. Ya, terbelalak matanya orang-orang kafir itu. Oh, masya Allah. Oh, astagfirullah. Ya, ini seperti itu. Kalau sudah demikian, mereka hanya menyesal. Jadi ini diterangkan kepada kula panjenengan agar kula panjenengan tidak termasuk orang yang menyesal di akhir zaman, di akhir hayat kula panjenengan. Sudah dikasih rambu-rambu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang kafir boten. Kenapa? Karena mereka tidak percaya. Karena mereka tidak percaya, maka baru setelah terjadi ya realita yang ada, kenyataan yang di hadapan mereka, lalu mereka nyesal. Ya wailana qad kunna fi ghaflatin min hadza. Ya wailana. Waduh, celaka. Ya. Astagfirullah, celaka ya Allah. Ya wailana qad kunna, yang dulu sungguh kami fi ghaflatin min hadza. Ya. Dulu pernah kami lupakan ini. Biar ono ngaji nang Nurullah tahu aku ngrungokne penjelasan tentang adanya tanda-tanda hari kiamat. Tapi aku gak patek krungu. Sebab apa? Bungen tuwa, mlebu kuping tengen metu kuping kiwa. Atau jargoni isok berujar gak isok nglakoni. Kaget, Pak. Syakhisatun absarul ladzina kafar. Duh Gusti, ngerti yang ngene biyen Gusti. Aku gak suwe-suwe nang warkop. Ya sekali-kali nang Masjid Nurullah. Kira-kira ngono, Pak. Nggih. Mudah-mudahan kula jenengan tidak termasuk orang-orang yang menyesal di akhir nanti ya. Ya wailana qad kunna, lali kula ya Allah fi ghaflatin min hadza, dalam kealpaan terhadap hal-hal yang terkait dengan hari kiamat. Iku ya. Bal kunna dzalimin. Nah wis ngene iki yo kunna ana sapa kami orang-orang kafir itu zalimin. Berarti aku iki wis dadi wong zalim. Aku iki wis menganiaya diri saya sendiri. Hidup saya sia-siakan. Dikai panjang umur ngelantur-ngelantur berbuat tidak jujur. Uripe akhirnya hancur. Ya wis ngene iki akhirnya wis nang alam kubur. Tidak ada yang bisa menolong. Nek cara dawuh Imam Al-Ghazali, al-mayyitu napa? Mayit niku kaya dene tiyang sing tenggelam. Ya Allah, tenggelam di tengah lautan. Nek wis tenggelam di tengah lautan, ate kula aturaken dhateng panjenengan. Ya, sudah enggak peduli lagi berjuta-juta uang yang kita miliki. Ya. Wis Mas Picis Rajabana, panjenengan yang selama ini dicari setengah hidup setengah mati. Nek wis kadung tenggelam di tengah lautan, Pak. Duit 500 miliar umpama niki Pak dhewe enggak tahu roh. Rupane sak miliar durung tahu roh, Pak. Nggih. Umpama kok 500 miliar regane ngati. Nek wis kadung tenggelam di tengah lautan, lebih berharga mana Pak dengan ban dalam? Ya, lebih
berharga pelampung, lebih berharga ban dalem. Padahal ban dalem paling piro? Ya, gak sampai 500.000. Kenapa? Karena itu yang menyelamatkan kula panjenengan. Jadi yang selama ini diremehkan banyak manusia, melupakan waktunya untuk bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala, baru kaget syakhisatun absarul ladzina kafaru. Terbelalak matanya mereka, kaget dan menyesal sejadi-jadinya. Ya wailana, duh Gusti, kula wis kadung lali Gusti. Berarti kula niku termasuk tiyang zalim. Ya zalim nang awake dhewe, menzalimi keluargane, ya, menzalimi masyarakate. Niku jamaah sekalian. Bal kunna zalimin. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Terus diolehke kali Gusti Allah. Innakum, sak temene sira kabeh orang-orang kafir, sak temene sira kabeh wong-wong musyrik, wa ma ta'buduna, dan berhala apa saja yang engkau jadikan sebagai sarana untuk beribadah. Ya, wa ma ta'buduna min dunillah, saking saliyane Gusti Allah. Apa saja yang kalian gunakan untuk menyekutukan Allah, siapa saja yang kau anggap punya kesaktian, engkau jadikan tandingan sebagai Tuhan, menandingi Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti akan menjadi hasabu jahannam. Ya, hasabu niku napa? Urup-urupe neraka jahannam, Bapak. Ya, Masya Allah. Alladzi waquduhan nas wal hijarah. Tegene Al-Baqarah niku. Urup-urupe neraka niku mangke aduan antara menungso kalih watu, Pak. Nggih, niki ya manusa sing kafir niku. Semoga-moga kula jenengan ahli surga semuanya. Nggih, kula jenengan ahli swarga kabeh sak keluargane, nggih, selamat donya ngantos akhirate. Wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Lalu sudah diurup-urup neraka, ya otomatis antum laha waridun. Antum hale utawi sira kabeh wong-wong kafir musyrik laha tegene neraka jahannam iku waridun, nggih, ay khaliduna abada, nggih, mlebu teng neraka selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik. Ini jamaah sekalian rahimakumullah. Nggih, mulane mriki diteruske lau kana haula'i alihatam ma waraduha. Niki dikuatne kali Gusti Allah, ndak melehne wong-wong sing nyekutukan Allah. Nggih. Dados ngeten, lau kana haula'i, mestine nek memang wong-wong atau segala sesuatu yang kalian jadikan sebagai sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala itu sebagai Tuhan, mestinya kan mereka mawaraduha. Ya. Harusnya kalau orang-orang segala sesuatu yang dianggap sebagai Tuhan, yang dianggap sebagai temannya Tuhan, anaknya Tuhan, pembanding Tuhan, mestinya mereka tidak bisa masuk neraka. Tapi nyatanya mereka masuk neraka juga. Wa ma ta'buduna min dunillah tadi itu. Itu menunjukkan bahwa segala sesuatu yang kula jenengan sekutukan dengan Allah itu tidak ada apa-apanya. Tidak membawa manfaat, juga tidak membawa madharah. Makanya jenengan ingat ayat sebelumnya di surat yang sama ini, dulu kan pernah disampaikan ketika Nabi Ibrahim menghancurkan bala tentaranya Raja Namrud, gitu. Begitu hancur semua, tinggal yang besar, disisakan satu itu, maka apa itu namanya, pecoknya atau apa namanya itu ya, pergolnya itu dikalungkan di pundaknya, ditantang mereka. Mana buktinya kalau saya menghancurkan berhala kalian? Tanya aja yang terbesar itu. Mereka jawab sendiri, mana bisa dia bisa ngomong, wah Ibrahim. Lalu sekarang gak sok ngomong kok disembah, bukan minal gendengi. Ya, nah itu. Maka ngapunten, Islam itu agama yang logis, agama yang rasionalis. Dalam kelanjutan beriman itu ada dalil akli, ada dalil nakli. Bukan hanya doktrinitas Bapak Ibu. Beda dengan agama lain. Ya, mereka hanya doktrin pokok yang ini, pokok yang ini. Kalau kita tidak.
Al-Quran berbicara begini, logika bagaimana? Harus ada di dalam kenyataan, keyakinan di dalam hati. Ketika kalau jenengan diajarkan di dalam Al-Quran, Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, mana buktinya? Secara logika, nek Tuhan itu lebih dari satu, mesti engkel-engkelan. Ya, si mau pemane kok udan dhisik. Kok nek udan jamaahnya berkurang. Soalnya modelnya kaya yang dukung kupang, nek udan mesti males tekan masjid. Sesuk gak usah udan ya udan babano, gak ngurus. Nek anjene istiqomah ya mesti datang berjamaah. Engkel-engkelan Pak, akhirnya gegeran. Satu. Yang kedua, kalau Tuhan itu lebih dari satu, pasti mengurangi kemahakuasaannya. Makanya kan qiyamuhu binaf, berdiri sendiri. Kalau mereka membutuhkan orang lain, itu hakikatnya sudah mengurangi sifat ketuhanan. Oh saya aja ngaji di sini loh Pak, ya kan? Jadi mau ngaji koyong ini dapurane, ngono kok membutuhkan panjenengan kok. Sing ngangkat bangku sapa, sing nyiapno buku sapa, sing nata mik sapa, coba. Gusti Allah boten. Ya, kemahakuasaan Allah tanpa batas. Maka kekuasaan Allah ini secara totalitas. Itu jamaah sekalian, Maka kula jenengan diwelehne kali Gusti Allah wong musyrik iki, lau kana haula'i alihatan ma waraduha. Mestinya orang-orang yang jenengan sekutukan itu sebagai Tuhan, harusnya mereka nggak bisa dong masuk neraka. Toh nyatanya mereka masuk neraka. Wa kullun fiha khalidun. Jadi setiap masing-masing mereka, baik yang menyembah berhala, orang yang menjadikan seseorang sebagai Tuhan, sebagai tandingan Tuhan, ya. Lalu kemudian orang yang menyembahnya itu juga nanti sama-sama fiha khalidun. Yang disembah maupun yang menyembah sama-sama akan kekal di neraka. Naudzubillah. Apalagi orang yang akhir-akhir ini Bapak, kan ada ya orang yang mengaku sebagai Tuhan, ya. Orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi dan sebagainya. Nanti dimintai pertanggungjawaban. Mau potongane badukane pecel yang ngaku Tuhan. Lah masa Tuhan mangan pecel. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Hati-hati Bapak. Ada lau kana haula'i alihatan ma waraduha wa kullu fiha khalidun. Baik yang menyembah berhala maupun yang disembah, ya, orang yang musyrik maupun bahan yang atau orang yang dimusyrikkan itu sama-sama masuk neraka. Lahum fiha zafirun wa hum fiha la yasma'un. Lahum iku kedue mereka orang-orang musyrik yang ada di neraka itu, fiha di dalam neraka, zafirun apa? Tangisan, rintihan, ya, odah-aduh, bengak-bengok, ya, loro kabeh ngoten. Adu biung wis, ya, zafirun iku ngoten niku. Masyaallah. Wa zafirun wa hum fiha wa hum hale utawi yang disekutukan itu tadi la yasma'u. Artinya ngeten. Kula jenengan ketika menganggap seseorang atau sesuatu itu sebagai Tuhan, ya, itu kalau kita ada rintihan-rintihan, harusnya kan bisa dimintai tolong. Tapi ternyata tidak. Bahkan mendengar pun tidak. Wa hum fiha la yasma'u. Mereka tidak saling mendengar. Ya, rintihan-rintihan sakit mereka disiksa di neraka tersebut. Ini menggambarkan betapa orang-orang yang dalam keimanannya tercampuri dengan virus-virus akidah kemusyrikan tersebut, maka tidak akan mampu untuk menyelamatkan kehidupannya. Makanya alhamdulillah dengan adanya peringatan ayat-ayat seperti ini, mudah-mudahan kula panjenengan termasuk orang-orang yang benar-benar murni akidah kita, sempurna ibadah kita, juga tetap menjaga ukhuwah kebersamaan di antara kita, agar kula jenengan semua di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang penting niku ridhane Allah. Nggih, ridhane Allah. Makanya sampai para ahli tasawuf itu bahkan ngibadahnya itu ukurannya pokoknya ridhane Gusti Allah. Bahkan mau masuk neraka sekalipun enggak apa-apa kalau memang Allah itu sangat segitunya. Ya,
kula jenengan noto keikhlasan, noto hati, muga-muga kerawan panjenengan mensyiarkan rumahnya Allah, Masjid Nurullah niki, dengan keikhlasan panjenengan, ketulusan iman panjenengan, insyaallah mendapat barokah dunia ngantos akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu Bapak Ibu yang saya muliakan. Ini nanti saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena tadi barusan dikabari disangka saya berangkat habis maghrib. Saya bilang saya ngaji dulu dengan jamaah Nurullah, biasanya sampai isya. Ternyata ini banyak jalan yang ditutup, banyak jalan yang macet, ya, sehingga harus diawali. Dan untuk itu ngapunten ingkang kathah tidak bisa sareng panjenengan sholat isya berjamaah. Nggih, ngoten kemawon. Kalau ada yang tanya monggo silakan, singkat padat. Sampun nggih. Kalau tidak ada, panjenengan teruskan untuk menunggu sholat isya. Sudah kurang berapa menit? Masih lama ya? Masih lama ya? Ya moga kalau masih lama sampai 100 ya Pak ya? Sampai 100 ya. Nanti untuk yang 101 berikutnya itu sudah ganti alinea ya, ganti subtema, tapi juga tetap ada hubungannya. Hebatnya Al-Quran itu kita kaji dari mana saja akan terlalu tersambung terkait, ya, itu hebatnya. Sampai kemudian sinkronnya surah di dalam Al-Quran yang terdapat 114 surat, ya, dengan surat At-Taubah yang tidak diawali dengan Bismillah, ya, itu pun mengandung rahasia yang luar biasa. Kenapa ya di awal At-Taubah kok tidak ada Bismillahnya? Ternyata sudah tergantikan, sudah terakomodir di dalam surah An-Naml, ya, suratnya Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ternyata gantinya di situ. Makanya panjenengan kalau baca surah At-Taubah, ya, dianjurkan tidak pakai bismillah. Sebagai gantinya membaca A'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Seperti itu. Monggo Pak Ridwan bisa kan? Monggo. Berarti ada dua ya tulis. Oh iya, betul. Itu nama orang. Jadi itu nama orang ya, orang yang kena kutukan Allah lah kata kasarnya seperti itu, karena kemungkarannya, karena kesewenang-wenangannya. Dan dua orang ini punya posisi yang luar biasa. Katakanlah mungkin ya sebangsa raja atau apalah seperti itu, tapi sewenang-wenang dengan bala tentaranya yang menginjak-injak masyarakatnya, merampok, membegal, ya, pokoknya sakar diri, ya, seperti itu. Dan banyak umat masyarakatnya itu kemudian merasa terzolimi, ya, tapi bingung mau berbuat apa, ya tidak bisa, wong kalah kuasa. Nah, datanglah raja namanya Zulkarnain. Tolong Zulkarnain bantu kami. Singkat cerita kemudian dibuatkan benteng itu. Jadi Ya'juj Ma'juj dikurung di situ, di balik bukit itu, kemudian dibikin kayak apa niku, yes, benteng besi itulah ya, sehingga Ya'juj Ma'juj ini nggak bisa keluar. Nah, nanti kalau Ya'juj Ma'juj sudah keluar, inilah tandanya kiamat sudah dekat. Nah, mereka akhirnya dengan jasanya Zulkarnain itu, kemudian mereka masyarakatnya hidup tentram, damai, tidak ada perusuhnya. Jadi seperti itu. Zulkarnain kan petualang, ceritanya kan begitu ya, sampai kepada sebuah kampung yang di situ dipimpin oleh Ya'juj Ma'juj yang mungkar itu, yang sewenang-wenang itu. Kira-kira seperti itu kurang lebihnya. Itu secara panjang lebar ada di tafsir surah Al-Kahfi, ya, di akhir surah Al-Kahfi. Sampun, ada lagi? Bapak, sampun nggih. Ini banyak yang itikaf ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang sebesar-besarnya kita akhiri
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal a'lam minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi